Jadi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Terus jenazah itu setelah dimandikan, kemudian dikafani, dan kafannya itu antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan di dalam lapisnya. Jadi kalau kita bicara standar minimal alal aqal, ini adalah satrul aurah, menutup aurat. Tapi kalau kita bicara secara kesempurnaan, maka ini adalah 5 lapis bagi laki-laki dengan gambaran yaitu imamah. Imamah itu serban, kemudian komis, komis ini klambi kurung, dan kemudian 3 lapis dari kain mori. Kemudian bagi wanita, ini yang 2 lapis itu adalah izar, izar punika jari. Ada 3 izar, komis, dan khimar. Khimar itu kerudung, ditambah 2 lapis. Jadi kalau laki-laki 5 itu 3 kain, 3 ubel-ubelan kain, ditambah imamah, serban, dan komis. Tentunya dipakai komis dulu, imamah, baru 3 lapis. Kemudian kalau wanita ini izar, nopon ujari, kemudian komis, baju kurung, kemudian khimar. Khimar niku kudung, baru 2 lapis. Itu secara sempurna seperti itu. Kemudian itu adalah secara sempurna. Kalau memang keadaannya darurat, maka cukup 1 lapis. Duduk. Cukup 1 lapis, atau bahkan kalau keadaan darurat lagi minimal menutup aurat. Itu kalau mayitnya tidak meninggal dalam keadaan ihram. Jadi kalau ada mayit yang meninggal dalam keadaan ihram, maka kalau wanita dia tidak boleh ditutup wajahnya, kalau laki-laki dia tidak boleh ditutup kepalanya. Jadi ihramnya akan terbawa sampai mati. Demikian juga ketika memandikan tidak boleh memakai wangian. Dia tetap dalam keadaan ihram, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihram. Jadi seperti itu. Kemudian apa warnanya? Warna yang dibuat mengkafani itu tadi, mulai dari baju, kemudian 3 lapis. Ini yang paling baik adalah yang putih. Jadi yang warna putih. Jadi mpun wasiat utawa request sing angel-angel solek mati iki golekno mori sing batik lho, ora usah aneh-aneh, sing apik putih. Jadi itu adalah perintah. Jadi kalau ada yang wasiat seperti itu enggak usah dituruti, Pak. Kan ada, Pak, orang itu yang wasiat sangat senengi karo partai A, misalnya aku solek mati buntelen bendera partai, ya ndak usah dituruti, Pak. Utawa sangat senengi jaranan, aku solek mati tutno jaranan. Itu walaupun wasiat ndak boleh diikuti, Pak. Itu wasiat yang maksiat, ndak boleh. Ya. Atau aku solek mati sebarono kartu remi, misalnya ngono. Ya mungkin ada loh, Pak. Itu kan kita dulu sering mendengar ngelakon-lakon yang modern norno. Ya itu enggak usah dituruti, walaupun itu siap. Kemudian
Nah, ini tadi langsung ke mengkafani. Saya kembali sebentar ke memandikan. Wa yusalu al mayitu witron. Jadi mayit itu dimandikan ganjil, maksudnya 3 atau 5 atau 7. Jadi misalnya 2 basuhan ditambah 1 biar genap, biar ganjil. Misalnya 4 ditambah 1 lagi biar 5, seperti itu. Misalnya sama hitung, misalnya kalau dihitung loh Pak, kalau pakai keran kan ya tidak bisa dihitung ya. Misalnya kalau pakai gayung ya itu ya diusahakan ganjil. Kalau memakai keran gimana hitungannya? Ya tidak bisa dihitung Pak, ya wes ono. Ya mungkin kalau pakai keran disapukan ya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kenapa? Ya ini ya tafaulan ya. Allah katanya yuhibbul witra, suka barang yang ganjil. Makanya mayit pun ketika meninggal dimandikan juga dalam keadaan ganjil. Salasan au khamsan au aksara min dalik. Wa yakunu fi awali huslihi sidrun. Jadi ketika awal memandikannya niku dengan godhong widoro. Kalau sekarang ya mungkin sulit, ya bisa dengan sabun lah. Intinya disabun agar menghilangkan wasaih itu kotoran-kotoran yang melekat. Yusannu ayasta'ina al-hasilu fil huslatil ula min husalatil mayyit ila akhirih wa yakunu fi akhirih sayun qalilun min kafurin. Jadi memang disunahkan dengan alat-alat bantu, misalnya dikosoi dan sebagainya. Kemudian di basuhan terakhir ditambah minyak wangi kalau memang mayitnya tidak dalam keadaan ihram. Jadi kalau mayitnya tidak dalam keadaan ihram, maka ditambah minyak wangi. Dan mensolati mayit itu, mayit sudah harus dalam keadaan selesai dimandikan dan dikafani Pak. Kalau mayit belum dimandikan, belum dikafani, ya jangan disolati dulu, karena ada tahapannya. Jadi ada tahapannya, pun kesusu ya, dilalui tahapannya mulai dari memandikan, mengkafani, baru mensolati, seperti itu. Kemudian itu tadi mengkafani dengan tiga baju, 3 lapis itu tadi, mulai dari komis dan imamah kalau itu laki-laki, kalau perempuan yaitu izar, jarik, kemudian komis dan kerudung, kemudian baru dibungkus 2 lapis. Jadi 5 Pak, maksimalnya 5. Jadi jangan sugih terus dibungkusnya sakpis didadekne siji ya malah tidak mengikuti kesunahan, wonten nggih. Jadi seperti itu, wonten. Kemudian setelah itu selesai, wonten nggih, wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Kita diwajibkan secara fardu kifayah mensolati jenazah tersebut, mensolati mayat tersebut 4 takbiran, bukan 4 rakaat Pak, 4 takbiran. Jadi 4 kali takbir, Allahu Akbar, setelah niat usolli ala hadil janazah, Allahu Akbar, membaca Fatihah, Allahu Akbar, membaca sholawat, kemudian Allahu Akbar, mendoakan kepada mayit, Allahumma firlahu atau firlaha, dan kemudian yang terakhir Allahu Akbar, ini Allahumma la tahrimna ajroha. Ini mendoakan diri kita sendiri Pak. Yang keempat ini Allahumma duh Gusti Allah, wahai Allah, la tahrimna ajroha, jangan engkau halangi pahala mensolati mayat ini, wala taftina ba'daha, dan jangan engkau fitnah, ada fitnahan lagi sesudah wafatnya si mayit. Apa maksudnya fitnah ini? Jangan sampai setelah mayit ini wafat ada fitnah bagi kita yang sudah masuk Islam ini,
atau keluarganya yang sudah dalam keadaan Islam terkena fitnah kemudian keluar dari Islam. Itu Pak. Jadi wala taftina ba'daha itu maknanya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita yang mensolati dan keluarga yang ditinggalkan sesudah wafatnya Fulan bin Fulan ini mendapatkan fitnah. Fitnah apa itu? Keluar dari Islam, keluar dari iman. Itu doanya. Setelah itu baru salam. Jadi itu empat takbiran. Jadi ini adalah sholat jenazah. Duduk. Ini adalah sholat jenazah. Kemudian pada sholat jenazah ini ada perbedaan di dalam salam. Bentar. Mana ini? Jadi kalau salam, wa yusallimu al musolli ba'da takbir ar-rabi'ah wa salamuha kasalami fi sholat ghairil janazah fi kaifiyatihi wa adatihi lakin yustahabuhuna ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salamnya seperti halnya salam di luar sholat jenazah, akan tetapi disunahkan menambahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi misalnya begini, setelah sholat sholli ala hadil janazah Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar keempat. Setelah keempat kita membaca doa yang keempat itu tadi, Allahumma la tahrina abjroha wa la taftina ba'daha, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tidak disunahkan kecuali dalam sholat jenazah. Jadi tidak usah dipraktekkan Pak, nanti sholat isya ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidak disunahkan. Kalau sholat maktubah ya cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bisa ditambahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu. Bahkan para ulama ada yang cukup assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ingin menambah tidak sampai wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada yang masbuk? Ya, misalnya sholat jenazah masbuk. Ini kan ada, dia datang, kemudian imam ini sudah takbir ke-2 atau ke-3. Ini bagaimana? Dia menyesuaikan, dengan apa itu hitungannya sendiri saja. Jadi dia menyesuaikan, karena memang ini tidak termasuk rukun fi'li, yang rukun qauli, jadi dia bisa menyesuaikan. Jadi apa itu takbirnya disamakan dengan takbirnya imam. Dan untuk para wanita, apakah boleh kemudian sholat jenazah? Boleh Pak, tidak apa-apa ya. Cuman memang kalau di sini kebanyakan yang sholat jenazah ini para laki-laki. Ya, memang ini fardu kifayah Bu. Jenengan sudah digugurkan kefarduannya oleh bapak-bapak. Tapi kalau jenengan tidak marem pengen sholat jenazah, ya boleh, tidak apa-apa. Ya cuman ya mungkin orang ada koncone paling lain. Ini kan biasanya yang putri-putri kan membaca Al-Quran, doa-doa seperti itu. Yang laki-laki apa itu namanya sholat jenazah. Dan memang ini ada rangkanya sendiri-sendiri. Saya katakan kemarin, mulai dari rangkaian tajhizul janaiz, merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati dan mendem. Niku ada pahalanya, rangkainya sendiri-sendiri Pak. Jadi nggak usah misalnya yang bagian ngubur terus awak mungkin
gak tahu nyolati. Nah, dia kan bagian duduk kuburan, Pak. Ya sudah, mulai kabeh nyolati ra enek sing duduk kuburan ya bingung, ngoten lho. Ya wis ben sing senengane kan enten Pak nggih, lek tiyang mati terus geruduk teng kuburan sing macul wong loro, sing cangkruk wong 10, wong 20. Ya ndak apa-apa Pak, yes biarlah ya. Ya, yes, itu wujud apa gugurne fardu kifayahnya panjenengan ya saya ning kuburan ya. Ya ndak apa-apa, yes biarin ya. Ora tau melu salat senengane ning kuburan ya ndak apa-apa, itu juga fardu kifayah juga. Soalnya kalau ora ana sing duduk ya bingung nanti. Kemudian setelah itu selesai, mayit dikubur fil hadi mustaqbilal kiblat. Jadi di arah mepet napa niku kiblat, dengan menghadap kiblat. Jadi kalau di sini kepalanya itu di utara, dengan menghadap ke barat. Jadi seperti itu. Terus ada yang perlu saya sampaikan Pak, kalau meletakkan jenazah, misalnya ini sebelum dimakamkan Pak, jenazah kan disolati. Ya. Ini kalau laki-laki kepalanya ditaruh di selatan, kalau perempuan kepalanya ditaruh di utara. Ya, jadi ada kesunahan seperti itu, jangan disamakan. Ya walaupun tidak apa-apa, apa dosa mboten.